Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami yang pada siang kali ini sepulang dari lahan ya, ingin bercerita tentang rencana budidaya jahe merah yang kami lakukan. Tapi budidaya ini tidak kami lakukan di lahan, tetapi akan kami lakukan di dalam karung, karena ini kami tanam atau kami letakkan nantinya di sisa-sisa pematang kebun porang yang kami punya. Jadi ini maksudnya adalah memaksimalkan pemanfaatan lahan yang sudah kita miliki. Jadi sebaiknya lahan tersebut setelah kita mengatur saluran pengairan, setelah kita mengatur tempat-tempat penanaman pokok, dan untuk keamanan misalnya pagar, sebaiknya juga kita gunakan untuk penanaman tanaman-tanaman lain yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan demikian kita tidak hanya fokus pada satu tanaman saja. Berbicara tentang penanaman jahe dalam karung, maka yang pertama kita bicarakan sebaiknya adalah tentang kualitas karungnya. Nah, saya sangat menyarankan agar teman-teman menggunakan karung yang lebih tebal. Yang pertama itu, biasanya karung tebal itu di lapisan luarnya ini ada lapisan yang lebih mengkilap semacam ini. Karung-karung yang memiliki ketebalan lebih ini biasanya digunakan untuk pakan. Biasanya akan berbeda dengan karung-karung yang digunakan untuk pupuk misalnya. Itu relatif lebih tipis dibandingkan karung-karung yang digunakan untuk pakan. Jadi karung-karung yang digunakan untuk membungkus pakan, misalnya pakan udang, atau kemudian saya melihara kelinci ya, ada pakan kelinci, itu lebih tebal dan memiliki lapisan yang lebih rapat di luarnya, yang kemudian bisa membantu keawetan atau daya tahan karung ini ketika kita gunakan. Berbeda dengan karung-karung yang digunakan untuk pupuk misalnya, atau karung beras misalnya, itu akan jauh lebih cepat untuk rusak. Nah, yang kedua baru kita bicara media tanam. Nah, seperti ketika berbicara tanaman-tanaman umbi-umbian, jalar, kemudian tanaman rimpang semacam ini ya, tanaman jahe, laos, kemudian kunyit misalnya, atau kemudian porang bahkan, atau umbi-umbian lainnya, maka syarat utama untuk tumbuh kembang yang baik agar umbi bisa membesar adalah tanah yang gembur. Nah, itu adalah kata kuncinya, tanah yang gembur atau tanah yang remah. Ya, kemudian ada rongga dan ruang yang tidak mencengkeram ketika bakal umbi tersebut membesar. Nah, kalau kita menanam umbi-umbian di tanah yang keras, di tanah yang sulit untuk mekar atau pecah semacam itu, maka pasti dijamin meskipun subur kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, untuk menciptakan media yang remah tersebut, maka kita juga harus mengatur komposisinya. Maka kami setidaknya menggunakan 3 komposisi pokok ketika berbicara media tanam yang digunakan untuk tanaman-tanaman dalam polybag atau dalam karung. Ini juga kami praktikkan ketika kami menanam tanaman anggur. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah tanah. Nah, tanah ini diusahakan agar tanah yang sedikit berpasir sebenarnya. Sedikit berpasir, atau kemudian kalau tidak ada maka komposisinya kita sedikit tambahkan pasir. Nah, yang kedua adalah arang. Saya dalam banyak praktik lapangan dan kemudian dalam banyak video juga sangat menyarankan penggunaan arang. Arang ini dalam bahasa modernnya sebenarnya biochar atau karbon yang kita gunakan nantinya, satu untuk menyimpan air, yang kedua untuk tempat hidup bakteria, dan yang ketiga pastinya ketika kita mengocor media tanam ini dengan pupuk tersebut atau unsur-unsur hara tersebut akan turut disimpan di dalam arang, sehingga kemudian pemberian pupuk secara kocor ke lahan atau media yang memiliki arang akan membantu penyimpanan dari unsur-unsur hara yang berada dalam pupuk tersebut. Jadi ketika kocor, arang akan simpan. Ketika kita berikan pupuk, arang akan menyimpannya. Arang ini terdiri dari 50% karbon yang berbeda dengan karbon organik lainnya. Karena proses pyrolisis atau proses pembakaran tidak sempurna pada arang menyebabkan proses dekomposisi pada arang sudah terhenti. Sehingga ketika kita letakkan di lahan, tidak akan ada lagi pembusukan yang terjadi pada material-material karbon yang sudah terbakar. Sekali lagi, pembuatan arang ini harus dilakukan dengan sistem bakar tidak sempurna. Karena biasanya bakar sempurna akan menghasilkan abu, sementara bakar tidak sempurna akan menghasilkan arang. Bahan ketiga yang akan kita gunakan adalah kompos, teman-teman. Nah, kompos ini bisa saja diganti dengan kotoran
hewan. Jadi teman-teman bisa gunakan kotoran hewan yang ada, atau kemudian dengan kompos dari dedaunan, dari buah-buahan, atau dari bahan apapun yang catatannya adalah sudah terfermentasi secara sempurna. Fermentasi itu bisa dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama, kita bisa membuat bahan-bahan kompos ini terlebih dahulu dan kita fermentasikan secara terpisah, atau kemudian kita campurkan dan kita letakkan di dalam karung. Tetapi ingat, harus diberi jeda minimal 2 minggu untuk kita letakkan bibit yang sudah hidup ke dalam media tanam tersebut. Jika kita paksakan dengan langsung meletakkan, maka ada risiko pertama jamur yang tumbuh kembang, yang kedua ketika proses dekomposisi belum berlangsung secara sempurna, maka perakaran bibit yang kita masukkan tadi bisa terganggu akibat suhu yang muncul akibat proses dekomposisi. Perbandingan dari ketiga bahan tadi ini adalah 1:1:1. Bagi teman-teman yang penasaran mengapa kami melarang penggunaan kohe atau kompos yang belum sempurna, silakan lihat video kami sebelumnya tentang kesalahan penggunaan pupuk organik kotoran hewan untuk pertanian secara langsung. Ketika semua bahan ini sudah tercampur, maka seperti biasa kami akan menerapkan beberapa SOP yang terkait dengan olah dari media tanam. Yang pertama adalah memasukkan bakteri pertanian, karena di sanalah kita menggantungkan produksi hara makro dan hara mikro kepada bakteri. Jadi kita tidak terlalu pusing sebenarnya untuk memasukkan terus-menerus bahan baku berupa pupuk, tetapi selama ada karbon organik dan kemudian ada bakteria yang hidup di sana, maka kebutuhan hara makro dan mikro itu dalam jumlah tertentu akan terus tersedia. Karena itu perlu tetap kita memasukkan kohe dan kompos sebagai bahan dasar karbon organik. Nah, bahan kedua yang kita masukkan adalah trichoderma. Sekali lagi, trichoderma ini menjadi bahan baku yang wajib untuk dimasukkan karena jamur baik ini nantinya akan berfungsi sebagai biofungisida. Jadi biofungisida ini akan mencegah munculnya jamur-jamur atau masalah yang ditimbulkan oleh jamur, terutama yang berada pada media tanam. Sudah banyak terbukti ada keluhan tentang misalnya layu fusarium pada banyak tanaman, pada banyak hasil budidaya ketika lahan tersebut tidak dipersiapkan dengan baik, salah satunya dengan tidak diberikan trichoderma. Sebagai opsi yang terakhir teman-teman, saya menyebut ini opsional, tidak harus, maka teman-teman juga bisa menambahkan jamur baik lainnya yang bisa membantu tumbuh kembang tanaman, yaitu jamur mycorrhiza. Jamur mycorrhiza itu apa? Jamur ini sekilas nampak jahat ya. Dia akan menginfeksi perakaran tanaman, kemudian membentuk bulu semacam itu, sehingga kemudian tanaman yang terkena jamur mycorrhiza ini cenderung akan seperti berbeludru semacam itu, putih-putih. Tetapi jamur ini membantu tumbuh kembang dengan apa? Hifa yang dimiliki jamur ini akan mencari makanan dari tempat-tempat yang sedikit berjauhan dari pohon atau dari tanaman dan kemudian membawa ke inangnya. Dan inangnya itu adalah di perakaran tanaman. Dengan demikian, risiko untuk mengalami kekeringan, kemudian risiko akan kurang hara sedikit banyak akan terkurangi. Nah, ketika media ini sudah siap, maka teman-teman nantinya bisa memasukkan bibit jahe merah ke dalam media-media dalam karung ini. Karena itu teman-teman perlu memanage dengan baik kapan waktu membuat media dalam karung dan kapan waktu untuk menyiapkan persemaian bibit. Demikian teman-teman Ensiklo, video kedua kami yang bercerita tentang seri penanaman jahe merah atau seri budidaya jahe merah. Semoga kami bisa mengupdate terus bagaimana proses dan perkembangan budidaya ini. Semoga teman-teman sukses selalu, terutama untuk teman-teman yang hobi bercocok tanam dan menggantungkan hidup pada pertanian. Sukses selalu, sampai jumpa.